kesempatannya kita dapat berkumpul di rumah yang sangat sederhana. Terima kasih kepada adik sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi yang telah jauh-jauh datang dari IAIN, Cokala, Langsar. Dan saya sangat apresiasi dan sangat senang menerima kunjungan seperti ini. Penghormatan saya kepada ibu dan bapak yang telah mungkin bersusah payah tadi pagi menghubungi saya, kebetulan ada di rumah tadi pagi. Ya, saya ambil waktu tadi mungkin sekitar jam 11 karena tidak ada kesempatan karena ada kegiatan lain, sehingga saya janji sama beliau ya sekitar pagi asar lah. Jadi ini pun baru sampai dan sangat berterima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas sudah jauh kedatangan kemari. Bagi kami, bagi saya adalah jangankan dari yang Cokala Langsar sebagai pemilik peradaban sejarah Cokala Langsar Perlak adalah Islam yang pertama. Pada awalnya terjadi di situ, kemudian berpindah dia kepada Pasai. Kenapa Pasai menjadi populer? Karena Pasai mempunyai bukti dan nyata. Jadi ada bukti peninggalan warisan, maka para profesor dan ahli sejarah dunia menetapkan Pasai lah awal Islam pertama di Nusantara ini. Sebenarnya seperti halnya mungkin sudah berkunjung di Banda Aceh, Museum Masimi, Museum Negeri, Museum Tsunami belum Museum Tsunami. Kemudian di tempat ini ya sebenarnya ini kalau di tempat ini ya menurut kesempatan atau keinginan aja. Jadi kita bebas juga, teman harus janji dulu karena ini kita tidak ada petugas dan segalanya. Jadi kalau dalam Ramadan ke belakang itu memang ada petugasnya, tapi 2 minggu di sini menjaga dalam rangka membedah 101 manuskrip, membedahnya semua. Jadi ada manuskrip yang belum pernah kita lihat, isi kandungan di dalam belum pernah kita lihat. Jadi dibedahlah sama mereka selama 2 minggu. Tapi Ramadan ini kemungkinan juga mungkin nanti kalau ada kesempatan juga akan kami buka, kalau ada petugas akan kami buka untuk bisa membaca, untuk bisa melihat secara langsung. Yang selama ini kita susah mendapatkan manuskrip, hanya melihat, membaca lewat internet. Malah di luar negeri untuk mendapatkan sebuah manuskrip, melihat langsung atau memegang langsung harus ada izin sampai 6 bulan dan sebagainya. Artinya adik-adik saya ini yang datang dari jauh-jauh kemari dari Langsar, yang bukan dari tuan rumah sendiri, ataupun dari kunjungan dari luar negeri, seperti malam kemarin kedatangan dari Malaysia untuk mengambil disertasi doktornya. Jadi doktoral diambil dari manuskrip. Jadi ada teman-teman kita dari Malaysia mengambil doktornya di mimbar masjid yang ada di Aceh, atau ukiran-ukiran yang ada di rumah Aceh. Untuk mereka membuat penelitian dan pengkajian di sini luar biasa. Jadi sekali lagi gimana saya buka sedikit tentang manuskrip. Saya menyimpan manuskrip ini
Artinya saya mulai bergerak di bidang manuskrip ini yang memang latar belakang saya bukan di sini. Latar belakang saya, ilmu saya adalah di pertanian. Jadi saya tergugah dengan ini karena sering melihat di luar negeri, sering berkunjung di sana, saya melihat itu yang mereka andalkan, yang mereka banggakan adalah semua artefak dari sejarah budaya ini yang mereka banggakan itu semuanya dari Aceh. Jadi saya heran begitu melihat itu semua dari Aceh, dari Aceh, dari Aceh. Jadi ada tanya jawab, ada dialog, sehingga saya balik kembali, saya ikut penasaran dan tertarik dengan hal ini. Kebetulan ada warisan di rumah tentang beberapa kitab dari milik isi. Jadi sudah tahu memang cerita-ceritakan oleh orang tua kami tentang alam Aceh ini dan berbagai aspek dari keilmuan diceritakan, termasuk dengan takbir gempa itu. Setelah gempa apa maksud, setelah gempa ini kan apa maksudnya. Jadi itu kemudian saya mulai ini adalah dari 1995 dan banyak naskah yang hilang. Pada tsunami kemarin itu ada sekitar 115 naskah kami hilang. Jadi yang selamat hanya kami, nyawa-nyawa yang selamat, yang lain kami hilang semua karena rumah dinas kami di samping atau komplek keistimewaan Aceh sekarang. Di situ rumah kami. Di situ ada perpustakaan kecil di belakang rumah. Di situ kami kumpulkan. Di saat itu juga sudah banyak yang datang ke Bintang. Dan sampai sekarang jadi kita mengumpul sedikit demi sedikit ya, untuk kita bisa menjadi sebuah koleksi yang lengkap, sehingga sampai saat ini belum, agak susah juga untuk kita kumpulkan ini karena para orang-orang di Aceh ini atau orang-orang di kampung dia lebih suka ini membawa ini adalah ke luar negeri. Jadi ini dibisniskan ke luar negeri dengan harga yang sangat tinggi. Nah, karena di luar negeri ini sangat penting, boleh saja kita tidak penting, itu menurut keilmuan masing-masing. Tapi bagi saya itu adalah sangat luar biasa isi kandungan dari manuskrip ini. Jadi kita bukan melihat isi kandungan dulu, kita melihat dulu dari kertasnya, bagaimana orang dahulu pada 400 tahun yang lalu dari mana beliau mendapatkan kertas ini. Sedangkan kita menilik ke Jawa sana, mereka tidak dapat kertas. Mereka membuat kertas apa namanya, daluang, kertas daluang ya, ditulis di kulit-kulit kayu, ditulis di kulit-kulit binatang. Bukan berarti mereka ditulis di kulit binatang ini begitu mahalnya ilmu sampai ditulis di kulit binatang. Kenapa ini kulit binatang? Karena mereka tidak punya alas media untuk ditulis. Jadi alhamdulillah Aceh pada saat itu abad ke-17 puncaknya, Aceh bisa memesan kertas langsung dari Venesia Eropa, ada juga dari Inggris, ada juga dari Jerman. Sultan Iskandar Muda memesan langsung kertas di sana untuk ini secara ditulis seluruh Aceh. Ditulis dari berbagai aspek keilmuan, terutama ilmu-ilmu tasawuf yang paling gencar pada saat itu. Jadi dipesan khusus kertas ini. Jadi kertas Aceh yang dipesan oleh kesultanannya dia mempunyai cap, stempel cap. Kalau tidak ada cap berarti itu bukan kertas dari Aceh, bukan dari sultan. Nah, jadi itu. Jadi untuk mengetahui manuskrip ini, kenapa manuskrip ini penting sekali? Karena mempelajari manuskrip ini, membaca manuskrip ini, kita sudah membaca masa lalu. Kita sudah membaca para nenek kita dulu apa kerjaan. Jadi manuskrip ini membaca orang tua kita dulu dari bagaimana ukuran keilmuannya. Setelah diteliti manuskrip ini, setelah diteliti oleh beberapa profesor sejarah di dunia ini, keilmuan Aceh ini adalah kita ketinggalan 400 tahun. Kita ketinggalan informasi, artinya bagi kita sekarang kita bodoh sampai 400 tahun kalau dilihat dari manuskrip.
Kalau dilihat dari keilmuan manuskrip, kita ketinggalan 400 tahun, berarti 4 abad. 4 abad kita mundur dari yang sebenarnya. Apakah di Aceh paling banyak manuskrip? Ya, di Aceh paling banyak manuskrip karena Aceh adalah sebuah negeri kesultanan yang sangat gemilang, yang mampu menciptakan sebuah keilmuan ini dan menulis. Pada waktu itu setelah menciptakan dan menulis, ditulis pun bukan sembarangan, ditulis pun pada kertas-kertas yang berkualitas tinggi. Artinya ditulis pada kualitas yang sangat tinggi itu bisa dibacakan oleh anak cucuku walaupun 1000 tahun yang akan datang. Begitu wasiat dari Syekh Abdul Rauf Absaki. Mereka adalah membuat besar-besaran peradaban ini. Tintanya dibuat, kalau tinta orang lain sekarang, negeri-negeri lain itu tinta dari getah-getah kayu, dari tepung-tepung dulu. Kalau di Aceh bukan dari getah kayu. Tinta yang dibuat untuk bisa bercahaya mengkilat sepanjang masa dan buat dari rendaman biji besi yang dipanaskan. Rendaman biji besi dipanaskan baru ditulis. Rendaman biji besi berwarna hitam. Artinya kenapa di Aceh cukup banyak biji besi sampai sekarang. Emas semua paling banyak. Jadi dari manuskrip ini kita ketahui apa Perlak ini, apa Aceh Timur. Aceh Timur hidup di atas minyak. Dia terakwang di atas minyak, di bawah minyak. Kalau kita ini beribadah selalu, taat selalu, mungkin minyak itu mudah juga. Karena kita di Aceh sekarang seperti ini, ya mungkin minyak itu tidak memberikan rezeki kepada kita seperti Brunei Darussalam. Kita tahu daerah Aceh Barat apa, di mana titiknya, bagaimana kesultanannya. Ada yang klaim Barus adalah daerah Batak sana adalah awal Islam tertua di Asia Tenggara. Nah, itu mungkin boleh-boleh saja, bisa jadi demikian. Pada seminar internasional kami mengungkapkan hak-hak kami bahwasanya boleh Barus karena Barus sampai Sumatera sampai Palembang pada milik Aceh. Ya. Jadi kalau orang tuh katakan ya sah-sah aja karena memang itu Aceh, kawasan Aceh. Sekarang aja menjadi provinsi Aceh dan terbatas daripada itu. Namun dari situ kita berangkat dulu melihat buktinya apa. Kalau memang Islam kedua di situ buktinya apa? Islam kedua buktinya kan ada bahasa, ada peninggalan, ada ulama, ada naskah, ya, ada tapak-tapak tertentu. Jadi di situ tidak ada. Jadi kalau di Aceh ini semua ini seperti Kampung Pandi, nah semua punya bukti yang kuat itu dijadikan sebuah titik dari peradaban dimulainya Aceh sampai saat ini. Nah, manuskrip ini bagi orang luar sangat penting dan sangat dibutuhkan ilmu. Jadi ketika kita belajar sekarang di bidang filologi, artinya jangan merasa waduh ini tidak ada kerjaan nanti. Filologi ini sangat langka dan sangat dibutuhkan oleh dunia sekarang. Dan filologi Indonesia apabila dia ingin kuliah S1, S2 sampai S3 dokter bayar beasiswa filologi. Di Aceh sendiri tidak banyak filologi, dan naskahnya naskah dalam gudangnya guys. Dia ada beberapa ulama yang paling terkenal dengan naskah ini, termasuk Samsudin Asmatani, Dodo Hasibini, Nuri Darani, Syekh Hamzah Al-Fatsuri, Muhammad Latif Manggil, Syekh Zakati Ansari, dan cukup banyak lagi yang ulama-ulama berkedatangan dari Persia sana belajar di Aceh, belajar menulis dan sebagainya tentang keilmuan dari manuskrip. Dalam manuskrip dari koleksi kita ini ada beberapa kategori. Yang pertama adalah tentang sejarah, yang kedua tentang alam, tentang astronomi, tentang yang paling banyak kesehatan, tasawuf, mushaf Al-Quran dan sebagainya. Jadi keilmuan dari orang Aceh ini bagaimana membuat
Islamnya, keperadaban sangat tinggi. Seandainya kalau tidak ada ini semua, kita tidak ada bukti nyata menyatakan diri bahwa Aceh itu segala-galanya. Jadi kalau ada ini, kita bisa membuktikan sekarang Aceh telah bisa dibuktikan di panggung sejarah dunia bahwasanya Aceh memiliki sejarah panjang dan sampai hari ini. Jadi begitulah sejarah manuskrip. Manuskrip ini berumur tergantung kertasnya. Kalau kertas zat asamnya tinggi mungkin dia tidak akan terbakar dengan sendirinya, ya mungkin dimakan oleh tintanya, kertas yang tidak bisa tahan. Jadi manuskrip ini adalah ada yang 400 tahun, ada yang 300 tahun, ada yang 200 tahun. Jadi penulisan manuskrip dia paling banyak dari abad ke-16, 15 sampai ke-17 itu tidak bisa dipakai lagi karena hancur ya. Karena teknologi tetap belum ditemukan waktu itu. Setelah Sultan Iskandar Muda berkuasa lah, dia membuat terobosan ke luar negeri menjadi diplomasi dagang dengan membeli kertas secara bersebaran dengan menukar dengan lada-lada, bukan membeli dengan dirham atau uang, tapi dia tukar pakai kemenyan dengan lada, dengan sarang burung walet. Saya pikir sudah sarang burung walet sekarang didapatkan, rupanya tidak, dari dulu sudah banyak di Aceh. Itu baru seperti itu, belum digunakan emas ya. Nah, kemudian hal lain-lainnya tentang nisan-nisan batu nisan memang luar biasa. Jadi tidak sanggup kita pikir apa yang dikatakan tadi bahwasanya kita ketinggalan dari keilmuan ini, ketinggalan dari kereta api ini sejak 400 tahun ini. Jadi keilmuan kita yang kita miliki ini adalah kita tinggal jauh dengan masa Kesultanan Aceh. Membaca manuskrip adalah melihat bagaimana upaya keadaan pada masa lalu. Masa lalu ulama sudah menciptakan, sudah menulis ini yang luar biasa. Kita sampai sekarang dengan penuh dengan teknologi yang luar biasa, kita tidak berbuat apa-apa. Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Yang ada yang sekarang kita lihat di Aceh, nah, sebagian besar dari warisan Kesultanan Aceh semua. Tidak ada yang bisa kita ciptakan, tidak ada sungai yang digali khusus, tidak ada seperti tambak dan empang yang dibuat untuk bisa hidup udang dan ikan-ikan dengan belum bisa, walaupun profesor apapun. Tapi orang yang kita ambil manfaat sekarang adalah warisan masa lalu, termasuk manuskrip. Nah, manuskrip ini yang paling diburu sekarang oleh Inggris, namanya Inggris, kemudian Malaysia sendiri, Brunei sangat menginginkan manuskrip ini berada di tangan mereka, karena nanti pada akhirnya mereka akan mengakui bahwanya peradaban Melayu, asal Melayu ini adalah dari mereka, karena dari manuskrip ini banyak berbahasa Melayu, banyak berbahasa Arab, dan banyak berbahasa Aceh. Yang berbahasa Aceh manuskrip itu abad ke-18 waktu masuk Belanda. Kenapa terjadi seperti itu? Karena Belanda sendiri waktu Sunokronyo belajar di Saudi Arabia, mereka tidak belajar tentang bahasa Aceh. Yang mereka belajar adalah Arab dengan Melayu. Jadi ketinggalan bahasa Aceh. Karena di Aceh ada 3 bahasa. Bahasa resmi kerajaan Aceh Darussalam ada 3 bahasa. Bahasa Arab itu agamanya, bahasa Melayu itu diplomasinya, antarbangsanya, bahasa Aceh sebagai bahasa bintara dan kesultanannya, jadi bahasa lokalnya. Di Belanda tidak belajar itu bahasa Aceh. Tahu menjajah Aceh, mereka orang Aceh ini sangat banyak strategi. Dia menggunakan bahasa Aceh supaya Belanda tidak tahu, karena kalau dia cakap bahasa Melayu dia sudah tahu karena dia sudah belajar. Setelah belajar di Sunokronyo dan Fasiten di Arab Saudi, dia kasih tahu masih dulu di training semua bahasa dan budaya Aceh. Ini makanya lahir Sangir Perang Sabir. Sangir Perang Sabir, dia tidak tahu karena dia berbahasa Aceh. Inilah senjata ulama Aceh terakhir untuk mempertahankan senjata ulama. Ya mungkin dalam hal pengalaman manuskrip ini, alhamdulillah saya banyak kawan dan teman dari manapun, luar biasa diskusinya, di mana ada pameran dan kegiatan
kita tidak mengetahui sejarah, berarti kita tidak mengetahui diri kita sendiri. Kalau suka tidak suka, walaupun dia bukan dari ilmu sejarah, latar belakang berbeda, suka tidak suka, tapi dia mengerjakan sejarah tiap hari. Setidaknya waktu bangun subuh dia sudah mulai mengerjakan sejarah. Yang heran kita, kenapa dia tidak suka sejarah, padahal dia mengerjakan sejarah tiap hari. Nah, kalau dia tidak mengerti sejarah, dia akan gelap di hadapan, karena dia tidak punya riwayat hidup, tidak punya kehidupan baginya. Dia tidak suka sejarah, dia tidak punya kehidupan. Artinya dia tidak bisa melihat ke belakang, bagaimana kita untuk menuju ke depan. Jadi kalau di belakangnya tidak mengambil suatu ibrah ilmu pengetahuan, bagaimana kita menuju yang akan datang. Jadi Aceh melupakan sejarah dan sebagainya yang sudah diperjuangkan oleh leluhur kita di suatu hal yang sangat salah. Maka seperti ini, Aceh tidak punya fondasi saat ini, arah kiblatnya tidak ada, programnya yang berlarut tidak ada. Jadi walaupun dibangun kembali dengan undang-undang pemerintah Aceh yang diambil cikal bakal dari kanun Muruta Alam, jadi kita tidak tahu arahnya yang benar. Karena kita meremehkan daripada fondasi dan budaya sejarah yang ada di Aceh. Nah, Lusmawe Banda Aceh itu tersebar dengan situs-situs sejarah luar biasa. Jadi tidak ada alasan lain kalau ini tidak dipugar, tidak dilestarikan, tidak ada lagi yang datang ke Aceh. Jadi dengan adanya ini kita tidak menciptakan, tapi sudah diciptakan oleh orang tua kita dahulu. Tinggal kita menjaga ini menjadi sebuah sektor destinasi wisata yang menarik. Jadi tidak kita jual lain, yang kita jual hanya ini. Kalau ini dilestarikan luar biasa. Jadi karena ini kita dengan alasan berbagai macam latar belakang konflik dan sebagainya, ya mungkin perusahaan ini kita bisa terima. Tapi perusahaan yang akan datang 5 tahun 10 tahun, kita sayang generasi nanti akan kehilangan identitas yang sangat berharga. Identitas inilah dia sangat berperan, dia sangat bangga dengan diri orang Aceh. Karena Aceh ini adalah penakluk. Aceh ini adalah orang yang merampas negeri lain, orang yang menjajah negeri lain, dan mereka tidak pernah dijajah. Dan Aceh ini tidak pernah dijajah, tidak pernah terlalu. Malah Aceh ini mengambil bagian-bagian dari Palembang, dari Medan, diambil sampai ke Malaka. Jadi ini yang dilakukan oleh Aceh. Kenapa? Dia negara-negara tetangganya jangan ada yang pengaruh Kristen. Dia ingin Islam semua. Kenapa terjadi itu? Karena Selat Malaka sangat strategis untuk perdagangan Muslim yang sumber alamnya dari Aceh. Mungkin di dalam manuskrip nanti bisa kita dapatkan banyak perubatan, banyak doa kembar, banyak dan sebagainya. Berarti perubatan di situ berarti orang Aceh ini sangat menjaga kesehatan, menjaga. Dan tadi dulu ditulis pesan perubatan. Misalnya kita lihat perubatan itu dia sangat memelihara kesehatannya untuk diantisipasi. Mungkin itu sejarah ringkas tentang sedikit manuskrip ya. Lebih banyak lagi nanti harus kita beri waktu sampai 3 jam 4 jam berupa kuliah umum atau sebagainya. Nah, Seru. Mungkin hanya ini pengantar dari saya. Mungkin nggak banyak ya yang tahu nama udah banyak tahu kan, udah banyak berkenalan di Facebook kan. Udah banyak berkenalan di Facebook. Nah, ada website juga kita bisa lihat di situ. Ini nama Bapak Termisi Hamil. Jadi orang ini sangat akrab memahami saya dengan di mana-mana, sampai mana-mana itu yang diambil. Di akrab semua seluruh Aceh seperti akrab. Saya pernah di Jogala, saya di Aceh Timur, di Temim. Jadi saya bawa ini makanan. Saya tanya apa itu Temim, saya tidak tahu apa itu Temim, apa itu pernah, apa itu Lusmawe, apa itu Banda Aceh itu. Kalau Melabu saya tanya itu apa Melabu. Melabu itu nama lain apa dari Melabu, kita tidak tahu karena kurangnya ya dari sini. Baik, terima kasih. Itu yang mungkin sekilas kita bisa
tua. Dan Bapaknya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedokteran, ada naskah astronomi juga, ada naskah fisika ya, ada fisika bumi, fisika nuklirnya juga ada di situ, dan bahkan tadi ada sampai ke alam ya kan, dan bahan yang dipakai itu juga besi dan lain-lain, itu luar biasa. Yakin nanti kita akan sampai juga sama itu, kita minta diberi kesempatan untuk melihat secara langsung mungkin naskahnya. Tapi sebelum itu mungkin kalian punya beberapa pertanyaan yang jangan sampai dibawa pulang ke Langsa gitu. Silakan ditanya dulu. Ini hasil kemarin yang kita duduk selama Ramadan. Nah ini hasilnya. Jadi ini adalah sebuah yang luar biasa gitu. Hasilnya koleksi surat-surat Al-Quran, naskah Eropa, tanpa sakur, tuan, tapi belum kita seperti katalog, kita belum cetak buku karena seperti saya katakan tadi pemerintah agak ini ya agak susah kita ini. Kemudian tahu nggak Dalailul Khairat? Ada surat-surat Al-Quran, Catra Nida, ini hasil Hidayah satu nama Akbar Al-Qirah. Akbarul Al-Qirah. Ini Akbarul Al-Qirah ini adalah naskah pertama yang dikaryakan oleh Nurdin Arabi. Dasarnya Akbarul Al-Qirah menunjukkan. Ini dulu dia tulis oleh dia. Ini yang dibuat sama teman-teman yang 2 minggu ya? Iya, teman-teman yang dibuat 2 minggu ini menghasilkan. Ini ada naskah takbir gempa ya. Setelah di sana sedang ini sekarang gempa. Apa yang akan terjadi? Kemudian beberapa bulan lagi kita akan tahu. Artinya kita tahu berdasarkan di situ. Tapi kita berdasarkan di sini nanti bukan di apa dibilang kita sebagai paranormal, bukan. Apa yang ditulis ini yang kita bicarakan. Kalau memang itu salah, kalau itu betul, berarti betul lah orang ulama sufi yang itu. Kenapa tepat, kenapa persis, kenapa tahu? Allah begitu tinggi. Kemudian ada nahwu, doa dan mujarabat, ya naskah berkertas Eropa, teks ditulis dalam aksara Arab Jawi dengan menggunakan bahasa Melayu. Kulit karton tebal, frame kain khas Aceh warna coklat. Tentang manfaat fungsi doa. Teks pertama tentang doa Raja Birahi. Disebutkan bab ini doa Raja Birahi. Nah ini semua. Tahu kan doa Raja Birahi maksudnya? Kalau misalnya mau melamar seseorang nggak suka baca doa itu biar suka. Ini hasil restorasi. Hasil restorasi. Ini yang luar biasa ini bisa dicuci, bisa kena air, tidak apa-apa. Ini kan kena air. Ini direstorasi. Ini kertas ini paling mahal, direstorasi oleh Jepang pada tahun 2011 dulu. Ini direstorasi untuk selamat. Jadi ada tek-tek yang kurang sehat sudah diambil, ditempelkan kepada kertas yang lain. Begitu berharga. Ya. Ini adalah sambitia dari YN Kala, mohon diterima dengan segala hati sebagai kenang-kenang. Senyum dek. Bisa nih. 1, 2, 3, Icur biar bareng nambe. Jelek kan aku. Memang jelek. Balik. Halo, nengok kemari. 1, 2, 3, nengok kemari, guys. Sampai gitu.
Ini kan orangnya itu loh,